Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurfa Syekha, Anissa Islamiyati, saya sendiri Isnaini Nur Khairiyah, dan Anissa Luli. Kami akan menampilkan video pembelajaran yang kreatif tentang pesawat sederhana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Patuhi protokol kesehatan, juga patuhi nasihat orang tua kalian untuk tetap bermain di rumah dan belajar di rumah. Belajar di rumah bisa melalui video ini. Di sini Ibu akan membahas materi ilmu pengetahuan alam, yaitu pesawat sederhana. Apa yang anak-anak ketahui tentang pesawat sederhana? Apakah seperti itu? Atau seperti ini? Bukan itu anak-anak. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Jika anak-anak pernah melihat ibu kalian memotong daging dengan pisau yang miring semakin lancip, itu adalah salah satu contoh pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Anak-anak juga pasti pernah melihat ayah kalian menggunting sesuatu, itu adalah salah satu contoh tuas. Contoh yang lainnya dari pesawat sederhana adalah barang-barang berikut ini. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tuas. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, katrol. Yang keempat, roda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan menjelaskan tentang apa itu tuas. Sebelumnya ada yang tahu apa itu tuas? Tuas atau biasa disebut sebagai pengukir. Tuas merupakan salah satu pesawat sederhana yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan suatu usaha. Jenis-jenis tuas atau pengungkit. Yang pertama, tuas jenis pertama. Pada tuas jenis pertama ini, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Terlihat pada gambar, titik tumpu berada di antara titik kuasa dan juga titik beban. Sebenarnya apa saja contohnya? Contoh tuas jenis pertama. Yang pertama ada gunting dan yang kedua ada kalung. Mengapa gunting? Karena titik tumpu berada di antara titik beban dan juga titik kuasanya. Lalu titik tumpu berada di titik beban dan juga titik kuasanya. Selanjutnya yang kedua yaitu tuas jenis kedua. Kalau tuas jenis kedua ini letak titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Lihat pada gambar beban di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Apa saja contohnya? Contoh tuas jenis kedua, yang pertama adalah alat pemecah besi dan yang kedua yaitu sapu. Selanjutnya tuas jenis yang ketiga. Jenis-jenis tuas atau pengukir yang nomor 3 yaitu tuas jenis ketiga. Kalau tuas jenis ketiga, letak titik kuasanya yang letaknya di tengah, di antara titik tumpu dan juga titik beban. Seperti pada gambar, kuasa berada di antara beban dan juga titik tumpu. Contohnya, yang pertama yaitu pincet, dan yang kedua yaitu staples. Cukup sekian materi yang dapat Guru sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas maupun Guru menjelaskan secara cepat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang selanjutnya Ibu akan membahas tentang bidang miring. Jadi, pernahkah anak-anak melihat jalanan di pegunungan dibuat berkelok-kelok seperti ini? Apakah fungsinya? Coba bayangkan jika jalanan di pegunungan dibuat lurus dari bawah sampai atas. Apa yang akan terjadi? Maka mobil, motor, sepeda akan terasa lebih berat untuk menanjaknya. Namun jika jalanan dibuat lebih landai dengan berkelok-kelok, maka untuk menanjaknya akan terasa lebih mudah. Kemudian, Ibu akan memberikan contoh yang sekiranya anak-anak pernah merasakan sendiri. Pernahkah anak-anak menanjak atau menaiki tangga yang terasa vertikal seperti ini? Apa yang terjadi? Lebih berat kan? Namun pernahkah anak-anak menaiki tangga yang lebih landai seperti ini? Apa yang terjadi? Lebih mudah bukan untuk menaikinya?
Itulah fungsi dari bidang miring untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contoh lain dari bidang miring adalah benda-benda berikut ini. Kemudian, Bu, di situ ada paku. Apakah itu contoh dari bidang miring? Ya, coba bayangkan jika paku tersebut ujungnya tumpul. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi, maka ketika Pak Tukang memalu paku tersebut akan susah karena tumpul. Namun jika paku tersebut dibuat lancip seperti itu, maka untuk memalunya, paku tersebut akan mudah masuk ke dalam kayu atau hal lain. Jadi itulah fungsi dari bidang miring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari katrol, yaitu roda yang berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk mengangkat beban. Katrol terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, katrol tetap, kedua, katrol bebas, dan yang ketiga, katrol ganda. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang dipasang di suatu tempat sehingga posisinya tidak berubah. Pada katrol tetap ini keuntungan mekanisnya yaitu 1, karena kuasa yang kita berikan akan sama dengan berat bebannya. Contoh katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya ketika kita menimba sumur. Ketika kita menimba sumur, gaya yang kita berikan atau tenaga yang kita berikan akan sama dengan beban yang kita angkat, yaitu air dalam ember yang kita angkat. Yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah jenis katrol yang tidak dipasang di suatu tempat sehingga saat digunakan katrol dapat bergerak atau berpindah tempat, bergerak bebas saat digunakan. Keuntungan mekanis pada katrol tetap ini 2. Mengapa? Karena kuasa yang dikeluarkan untuk menarik beban bernilai setengah dari berat bebannya. Contoh katrol bebas dalam kehidupan kita yaitu alat-alat pengangkut peti kemas di pelabuhan. Yang ketiga yaitu katrol majemuk atau katrol ganda. Katrol majemuk ini merupakan gabungan dari 2 katrol, yaitu katrol tetap dan katrol bebas. Jadi modelnya, katrol tetap berada di atas, kemudian katrol bebas berada di bawah, kemudian digabungkan menggunakan tali seperti ilustrasi di samping. Keuntungan mekanis katrol majemuk ini tergantung pada jumlah tali dan juga jumlah katrol yang digunakan. Semakin banyak jumlah tali dan juga semakin banyak jumlah katrol, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Contoh dari penggunaan katrol majemuk ini misalnya yaitu pada alat-alat konstruksi pada industri, misalnya alat-alat berat pada konstruksi. Oke anak-anak, Ibu akan menerangkan materi yang selanjutnya mengenai roda berporos. Apakah kalian sudah mengetahui roda berporos? Kalau belum, Ibu akan menjelaskannya. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Nah, itulah pengertian dari roda berporos. Roda berporos terdiri dari 2 bagian, yaitu roda dan poros. Roda adalah objek berbentuk lingkaran dan biasanya berjeruji. Sementara itu, poros adalah bagian yang melekat tetap di tengah roda, biasanya berpenampang bulat. Poros berfungsi untuk memperkecil gaya gesek sehingga meringankan gerakan roda. Nah, segitu dulu video dari kami. Semoga bermanfaat dan kalian tetap menjaga kesehatan di rumah dan tetap bersemangat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.